Oke, selamat datang kembali di channel MDW BIM Design. Kali ini kita akan memulai untuk belajar SketchUp 2020. Nah, ini untuk yang pemula ya. Jadi kita buka dulu SketchUp-nya. Nah, di tampilan awal ini ada beberapa macam ya. Untuk dasar-dasar kalian bisa pilih. Untuk modelingnya bisa simple, arsitektur, ada simple lagi, arsitektur. Perbedaannya di sini adalah satuannya. Satuannya di sini ada inci, sentimeter, inci lagi, milimeter dan meter. Nah, untuk beberapa file yang sudah pernah dibuka mungkin akan terbuka di bagian bawah seperti ini di recent file. Nah, kita mungkin akan coba pakai simple dulu. Nah, ini adalah tampilan awal SketchUp Pro 2020. Di sini sudah ada beberapa tool yang bisa kita pakai. Nah, sebenarnya tool apa saja yang bisa dipakai itu tergantung kebutuhan ya. Jadi kita tidak harus menampilkan keseluruhan tool yang ada. Kita bagaimana cara menampilkan? Contoh ini kita matikan dulu. Bisa di area kosong bagian atas kita klik kanan. Nah, ini kita matikan. Nah, ini contoh yang kita matikan dulu. Matikan dulu semuanya ya. Tidak ada. Nah, kalian bisa pilih di bagian ini view. Di sini ada toolbar. Nah, di bagian toolbar ini di sini ada beberapa pilihan tool yang harus kita munculkan. Nah, contoh yang biasa dipakai itu yang pertama ada lock tool. Nah, lock tool ini hampir keseluruhan tool ada di sini, jadi tinggal ditarik ke arah samping kiri atau samping kanan, terserah kalian nyamannya ditaruh di mana. Lalu ada mungkin style. Nah, di sini saya tampilkan V-Ray. Nah, lihat ukurannya sangat masih besar, atau shadow juga. Draw ini sudah ada, jadi tidak usah kita tampilkan. Nah, juga saya bisa kita hapus dulu, kita tampilkan Windows default tray-nya ya. Nah, di sini ada material, ada komponen, ada style yang bisa kita pergunakan nanti. Kita kunci dulu biar posisinya dia tidak berubah. Nah, ini ukurannya masih besar karena agar area kerjanya luas, maka akan kita perkecil dengan cara sama seperti tadi. Kita bisa ke view tool ya untuk ke bagian ini, atau kita klik kanan di area kosong, klik tool, sama nanti munculnya seperti ini. Kita ke option. Nah, untuk centang lock toolnya kita hilangkan, maka ukuran daripada toolbarnya akan mengecil sehingga area kerja lebih luas. Nah, ini kita bisa atur-atur sesuai kebutuhan kita. Nah, seperti ini, jadi luas areanya. Itu yang harus kita lakukan untuk yang pertama ya. Nah, yang selanjutnya untuk dasar-dasar SketchUp Pro 2020 kita akan mulai mengatur satuan dulu. Tadi kan di awal kita bisa memilih satuannya apa. Nah, kebetulan tadi pas waktu kita buka kita memilih inci. Nah, untuk menggambar biasanya kalau kita sebelumnya di 2 dimensi kita mempergunakan satuan senti untuk menggambar bangunannya, maka kita di sini juga bisa melakukan untuk menggambar bangunan dengan ukuran senti. Kalau kita membuat suatu bagian dalam bangunan, mungkin interiornya atau furnitur yang kecil-kecil, kita bisa menggunakan satuan mili. Atau kalau kita mau pakai landscape satuan yang besar bisa meter atau kilometer. Nah, caranya bagaimana? Kita ke bagian di Windows ini, lalu pilih model info. Lalu di sini ada unit. Nah, di sini silakan dipilih. Saya pilih di sini desimal. Saya ganti sentimeter. Di sini ada presisinya ya. Nah, ini bisa diganti juga sentimeter persegi. Volumenya juga sentimeter persegi kubik ya. Ini ada di belakang koma, nilai di belakang komanya. Kalau di sini
sini tidak perlu ditambah enter atau save dan lain-lain. Sekali kita ganti dia langsung akan tersimpan. Bisa juga selain dari lewat Windows bagian atas di model info, di bagian bawah ini di bagian geometri lokasi bisa diklik. Nah, nanti tinggal digeser di bagian unit. Nah, sama ya, keluarnya model info. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas bagian navigasi. Nah, untuk melaksanakannya di sini navigasi bisa menggunakan zoom in, zoom out, contoh seperti ini. Kita zoom dengan cara menekan atau memutar scroll pada mouse ya. Drag pada mouse ya, kita putar seperti ini. Nah, contoh apabila seperti ini untuk memperlihatkan seluruh total bagian, nah kita bisa klik ini. Nah, ini untuk memilih bagian mana aja yang mau ditampilkan. Nah, seperti ini. Atau kembali ke sebelumnya. Nah, bisa juga kita laksanakan dengan di scroll seperti ini. Lalu agar objeknya kita bisa melihat samping kiri, samping kanan, kita bisa scrollnya ditahan. Nah, di sini akan ada orbit. Nah, kita bisa memutar daripada objek yang ada di tengah. Contoh kita buat objek dulu sekiranya seperti ini. Nah, scroll. Nah, kita bisa scrollnya ditahan. Nah, kita bisa memutar seperti ini. Lihat. Nah, apabila ditambahkan dengan shift pada keyboard dan scrollnya ditahan lagi, maka akan ada pen ya atau hand untuk menggeser. Nah, geser bagian, nah, putar, geser. Nah, fungsinya untuk apa? Ini agar mempercepat kinerja kita pas waktu bekerja. Jadi mau ke bagian mana yang ditunjukkan, nah, langsung kita bisa putar seperti ini. Scroll, shift dan scroll ditahan. Nah, itu yang bisa kita pergunakan. Navigasinya juga terdapat keyboard ya, shortcut keyboard. Apabila kita mau menggunakan orbit tadi, bisa kita tekan O ya, O ya, klik kiri kita tahan, nah, seperti ini, atau ditambahkan dengan shift. Nah, di sini ada tulisan shift menjadi pen, tinggal shift sama klik kiri, shift. Untuk mengembalikan ke bentuk kursor, kita klik di sini bagian atas ikon kursor, atau bisa juga ditekan spacebar. Kembali. Lalu untuk handnya atau pen, ini ada shortcutnya. Kita juga bisa menggunakan shortcut H ya, seperti ini. Oke. Untuk berikutnya kita akan mempelajari sumbu dulu ya. Di sini ada 3 sumbu, yaitu ada sumbu berwarna hijau, merah, dan biru. Dimana sumbu ini mewakili seperti pada saat kita bermain di 3D CAD. Jadi kalau di 2 dimensi CAD mungkin yang hijau ini kita anggap sebagai sumbu Y, merah ini sebagai sumbu X, dan biru sebagai sumbu Z. Contoh apabila kita mulai menggambar, kita bisa menggunakan pen ya, shortcut di sini atau shortcut keyboardnya L. Nah, kita klik sembarang tempat. Nah, ini masih bebas agar mungkin contoh ini seperti ini menggambar bebas ya masih. Nah, ini kita mulai lagi menggambar, klik. Apabila kita tarik ke arah kanan, maka dia akan langsung sejajar dengan yang merah atau sumbu X. Kalau ke arah ke sana ke belakang, maka dia ke arah sumbu Y. Kalau kita tarik ke atas, ke arah sumbu Z. Nah, agar otomatis aktif ke arah seperti orto yang ada di CAD, kalian bisa menekan di keyboard ya, itu ada panah, ada tombol panah ke atas, bawah, samping, kiri, kanan. Kalian bisa gunakan tombol ke arah kanan. Nah, dia langsung membesar seperti itu, menebal. Nah, ini hanya bisa ke arah kanan saja, walaupun kita arahkan mana. Kalau kita arahkan ke kiri, nah ini hanya bisa ke arah sumbu Y saja. Nah,
kalau kita arahkan ke atas, nah ini hanya ke arah sumbu Z ya. Kalau mau ke arah sumbu Y atau X atau sumbu yang merah, tekan ke arah kanan. Nah ini seperti waktu kita menggunakan orto. Jadi coba kita tekan 100 ya. Enter, lalu mau ke atas biar nggak salah, tekan ke kiri. Nah 100, enter, lalu sini lagi ya, tekan ke arah kanan 100. Nah otomatis di bagian sini nominalnya akan muncul ya dengan satuannya 100. Lalu tinggal kita arahkan ke poin terakhir. Nah sudah jadi, tekan spacebar. Nah sudah jadi seperti ini. Nah selanjutnya kita akan mulai untuk menjelaskan masing-masing daripada fungsi toolbar yang ada di sini ya, terutama untuk bagian toolbar Lux bar ini. Nah, kita mulai dulu dari di sini ada selection ya, atau kursornya seperti tadi saya tekan scroll untuk memutar. Bisa juga orbit atau O ngulangnya pakai spacebar untuk selection. Nah, di sini ada paket untuk memberikan warna, ini ada eraser untuk menghapus. Kita mulai dulu membuat dengan line ini ya. Perintahnya L ya. Oke, L atau klik ikonnya, silahkan diklik. Nah di sini kita bisa mungkin 150 cm, terus kesananya 150 cm, ini 150 cm, langsung kita tutup. Nah apabila di sketch up, apabila kita membuat garis tertutup, maka otomatis dia langsung menjadi bentuk bidang, dimana bidangnya di sini ada sisi hitam dan sisi putih ya. Nah bedanya apa? Di sini sisi negatif dan di sini sisi positif yang bisa diberi warna. Nah, biasanya kita untuk memberikan warna paket, kita memakai yang sisi putihnya. Jadi bisa diklik kanan di sini, lalu ada reverse surface. Nah, diklik, nah maka akan terbalik. Oke, hitamnya di bawah, putihnya di atas. Nah, sudah. Langkah berikutnya itu yang menggunakan pen, lalu ada juga yang ini freehand yang bebas. Coba kita klikkan, kita klik, oh di posisi seperti ini. Oke, nah jadi satu. Kalau dihubungkan dia akan menjadi satu bidang, tapi kalau tidak dihubungkan dia akan menjadi garis sendiri seperti ini. Oke, dihapusnya bisa pakai eraser ya, atau nah seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuknya. Lalu ada lagi di sini rektang ya, atau kamu bisa menggunakan perintah shortcut R ya. Klik satu sisi, langsung di sini lihat di bagian dimensi, di sini ada nominal pemisah antara X dan Y-nya itu adalah titik koma. Berarti kita harus menggunakan titik koma. Kalau memang di laptop atau di PC kalian itu koma, ya pakai koma. Seumpama saya tuliskan di 200 titik koma 200. Nah ya sudah ada ukuran 200 kali 200. Nah kita coba balik. Jika mau mengklik satu, klik satu. Mau menambahkan, tambahkan, tekan shift, klik kanan, resurface. Nah sudah balik seperti ini. Nah berikutnya lagi adalah di sini ada corner. Ini sama, membuat rektang tapi dengan bisa kita dengan sudut ya. Klik, nah sekali, nah kita bisa memilih dia menggunakan ke atas berapa ya. Jadi setelah kita klik tadi panjang ke sananya itu 200, oke. Lalu panjang ke atasnya itu 200 juga. Lalu kita pisahkan dengan titik koma, kita 45.
Nah, maka dia akan miring dengan sudut 45. Seperti itu bedanya rektang 1 dan rektang dengan sudut. Berikutnya lagi di sini ada lingkaran. Shortcutnya C ya, circle ya. Lalu kita klik, mungkin jaraknya 150, enter. Nah, udah ini. Yes. Ini untuk membuat poligon atau segi banyak. Nah, slide-nya minimal pasti 3 ya, maksimal mungkin tidak terhingga ya. Kita cek dulu. Mungkin saya mau buat sudut segi 5. Fit radius. Jadi klik, arahkan seginya. Untuk menambahkan kalian bisa menggunakan Ctrl plus. Nah, ini tekan Ctrl plus segi 5, 6, 7, 8 seterusnya, atau min untuk mengurangi. Nah, segitiga. Klik lagi, Ctrl plus segi 4, klik lagi Ctrl plus segi 5, klik lagi Ctrl plus segi 6, klik lagi Ctrl plus segi 7, dan seterusnya. Oke, saya balik dulu. Lalu ada lagi di sini membuat sudut ya, membuat sudut dengan 3 titik. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Biasanya digunakan untuk menggambarkan bukaan pintu. Ini lagi ada membuat setengah lingkaran. Klik pertama, nah seperti ini. Nah, setengah lingkaran, membuat setengah lingkaran dengan 3 titik. Nah, seperti ini. Lalu membuat dengan ada bidangnya ya. Nah, ini ada bidangnya. Kalau yang ini tadi tidak terhubung, kali ini terhubung. Jadi kalau kita mau menggunakan sampai setengah lingkaran penuh, dia juga akan terhubung seperti itu. Nah, itu fungsi daripada yang membuat pertama, belum mengedit ya. Nah, setelah tadi kita membahas shortcut drawing, nah ini shortcut drawing, kita akan membahas yang bawah ini, yaitu editing ya, shortcut editing. Nah, ini ketiga ini. Nah, kita fokuskan dulu, mulai dari yang di sini dulu. Ada press pull. Nah, fungsinya itu untuk membentuk bidang 3D-nya ke atas. Kita contohkan dulu dari yang paling ujung. Seumpama tekan shortcutnya pull and push and pull ya. Klik areanya tarik ke atas, atau bisa klik areanya tarik ke atas, atau klik 2 kali. Nah, kalau kita klik 2 kali, dia akan mengikuti tinggi terakhir yang sudah kita masukkan. Contoh ini kita tekan 150. Nah, maka kalau kita klik 2 kali, ini juga akan 150 dengan kita cek ukurannya. Lihat 150. Ini juga kita cek ukurannya 150. Batalkan perintah, tekan spacebar. Nah, kita lanjutkan lagi untuk yang lain juga sama. Nah, lihat bedanya. Apabila dia yang berwarna gelap, kita 2 kali, dia akan ke bawah. Tapi bidang yang sudah berubah warna seperti ini, kita klik, dia bisa ke atas. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita menggambar awal, pasti kita akan membalik terlebih dahulu, sisi negatifnya di bagian bawah, sisi positifnya tadi di bagian atas. Lalu ada, kita contohkan, kita pindahkan satu contoh yang ini, lingkaran ini. Ini masih terobjek menjadi satu bagian ya. Klik satu bagian, satu frame, satu space. Nah, agar terklik semua jadi satu, klik 3 kali. Nah, 3 kali. Lalu kita tekan ini, move. Bagusnya di SketchUp untuk kopinya itu kita bisa menggunakan move
beda dengan kalau kita mulai biasanya Ctrl C, Ctrl V. Ini kita menggunakan move, klik area posisi pemindahannya seperti ini, lalu tekan Ctrl. Nah, otomatis dia akan tercopy seperti ini. Move sendiri itu ada beberapa kelebihan ya. Kelebihannya, contoh apabila ini saya buat lingkaran satu, kita buat lingkaran satu, ukurannya mungkin 10, kita pull ke atas, terus contoh ini kita seleksi ya, lalu kita move, klik posisinya, kita pindahkan dengan cara lihat distance di sini dengan jarak ke arah sumbu X sejauh 500. Nah, lalu kita klik bagi 15. Klik ya, tekan Ctrl, klik Ctrl dulu dari arahkan ke 500, enter. Lalu kita bisa mengisi area di sini, area di bagian kosong di sini. Kopikan dengan jarak yang sama. Contoh jaraknya kita bagi dengan 10. Nah, otomatis seperti ini. Biasanya untuk membuat lereng tangga itu lebih mudah. Atau seperti ini dulu. Kita move, kontrol, jaraknya 10. Terlalu pendek 10. Move, kontrol, jaraknya 50. Lalu kita kali 15, enter. Nah, otomatis dia akan menambah panjang. Bedanya kalau bagi kita pindahkan, dia mengisi bagian dalam. Kalau kali dia akan menambahkan ke depan atau ke arah yang kita mau, seperti itu. Itu fungsinya menggunakan move dengan ini tadi, move dengan tambahan kontrol ya. Nah, berikutnya lagi kita membahas yang di sini adalah rotasi ya, atau rotate. Nah, contoh gini, kita membuat bidang seperti ini. Oke, saya hapus, hapus ke atas. Nah, ini mau kita putar. Nah, contoh putar shortcutnya adalah H. Tapi saya taruh di ujung. Kalau dia ke arah hijau, maka dia akan berputar searah rotasi di sumbu Y. Jadi memutari sumbu Y seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita putar dia ini biru, maka dia di searah sumbu Z ya, searah sumbu Z. Nah, seperti ini putar. Nah, tapi kalau kita putar merah, dia akan searah sumbu X. Nah, khusus untuk memutar suatu objek, kita harus menjadikan satu dulu objek ini agar dia tidak rusak seperti ini tadi. Contoh, kita putar, nah, objeknya rusak. Nah, objeknya menjadi rusak. Agar tidak rusak, untuk membalikan tekan Ctrl Z. Agar tidak rusak, kita harus menjadi satukan komponen ini dulu. Untuk membedakannya, ini kita klik kanan, group. Nah, baru setelah di group kita bisa merotate dengan lebih mudah. Contoh, lihat, nah, di bagian ujung, nah, dia sudah bisa kita rotate. Ini arah sumbu Z 90. Kita copy, move, kita rotate lagi, hue searah sumbu Y 90 juga, move, kita rotate lagi searah sumbu X. Jadi untuk mendapatkan sumbu kita harus menggeser view-nya ya, sehingga mendapatkan
untuk di move sebenarnya ada tambahan apabila kita menggunakan move tadi. Contoh perintah move. Move sendiri juga terdapat rotate. Nah ini ada titik plus, tinggal kita move, tapi move-nya dia tepat di tengah bidang, tepat di tengah bidang rotasinya. Nah rotasinya tepat di tengah bidang. Nah seperti ini. Jadi ini kita move. Nah, di sini juga ada rotasi bidang. Tapi kalau kita taruh di sudut dia akan bergeser. Nah untuk rotasi dia bisa di sudut-sudut bidang. Dia ada di sudut bidang seperti itu. Nah perintah berikutnya yang kita pelajari adalah follow me. Perintah yang ini ya. Nah, caranya bagaimana? Contoh apabila kita akan membuat kita buat dulu kusen pintu. Nah, saya buat dulu majuan di sini ke atas 210, ke samping 80, ke bawah dengan panjang yang sama 210. Nah ini kerangkanya. Lalu saya akan buat menggunakan rekam sudut. Ke sininya dibuat 6, ke atasnya dibuat 15, sudutnya 0. Oke. Ke sininya 5. Nah seperti ini. Lalu buat rektang lagi untuk spawningnya itu 1, 4 kebalik di 4, 1. Nah kita hapus yang bagian sini dengan iris. Nah caranya seperti ini. Klik garisnya, apabila dia sendiri drag ini 1, klik follow me, lalu klik bidangnya. Nah otomatis dia sudah menjadi objek ya. Nah itu fungsinya follow me. Kita juga bisa membuat list plafon. Nah seumpama kita buat list plafon, langkahnya sama. Contoh ruangan mungkin 300 kali 400. Nah kita mau buat list plafonnya, kita balik dulu, lalu kita buat di sini rektang dengan sudut ya, searah sembunyi. Kita bikin aja seperti ini, lalu kita buat hapus yang ini garisnya, pakai iris sehingga bentuknya persegi. Baru kita seleksi bidangnya, klik follow me. Nah terus kita hapus tengahnya. Nah otomatis dia list plan kusennya akan terbentuk. Nah untuk bagian bawah ini contoh ada yang terbuka seperti ini, tidak perlu, kita tinggal klik aja di setiap ujungnya. Dari sini tinggal klik setiap ujungnya. Nah sudah tertutup. Nah ini untuk membuat list plan daripada plafon. Nah
Itu fungsinya volume ya, salah satu beberapa fungsi volume. Yang berikutnya lagi adalah scale ya, scale shortcutnya S. Contoh apabila ini masih satu individu. Oke, sebelum lanjut ke scale, nah ini ada beberapa perbedaan. Contoh apabila kita ini individu kan, kalau kita pindahkan, nah ini kan tak seperti tadi rusak, maka kan harus di grup. Nah, grup sendiri sebenarnya bukan hanya grup, di sini ada beberapa pilihan yang berbeda. Rectang 100 push 100. Kita kopikan dulu, move control jarak 200 kali 1 kali 2. Sudah, ini ada 3 beda sama. Sekarang yang ini tanpa kita disatukan, yang satu kita klik 3 kali jadikan grup, yang satu klik 3 kali jadikan komponen. Bedanya apa? Ketika ini seperti ini, apabila yang ini kita edit, contoh hapus lagi, copy dulu ya ketikanya ya, copy, belakang. Yang ini kita edit, iris semua. Nah, yang ini kita hapus, ini tidak akan terhapus. Nah, contoh yang ini kita ubah seperti ini, tarik. Nah, ini juga tetap. Bedanya kalau ini dia berdiri sendiri, ini bergabung jadi satu kesatuan. Nah, sekarang yang komponen, apa bedanya yang komponen? Klik coba bawah. Nah, kalau komponen, apabila kita mengubah yang satu, kopian yang pertama, yang asli pun juga akan ikut terubah. Nah, dia untuk mengeditnya harus diklik 2 kali, sama dengan grup diklik 2 kali. Tapi kalau grup dia hanya mengubah satu objek saja. Kalau komponen dia akan mengubah objek yang jadi satu kesatuan dengan komponen tersebut. Contohnya seperti ini tadi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu bedanya. Jadi untuk scale, nah, lebih baik kita komponen dulu, sehingga pas waktu dilaksanakan perintahnya klik objeknya seperti ini, lebih mudah untuk men-skala. Nah, ini mau men-skala berapa kali, sama dengan yang di get 10 kali, maka lebih besar 10 kali. Kalau kita perkecil ke arah bidang diagonal, dia akan terskala keseluruhan. Tapi kalau diagonal hanya sebagian, nah panjangnya tidak terskala, tapi ke sampingnya yang terskala. Terus kalau dari sini contoh tengah, nah ya hanya tengah saja yang terskala, depan saja terskala, dari atas saja, dari bawah pun juga seperti itu. Nah, itu untuk skill ya. Lalu satu lagi yaitu offset. Offset di sisi ini menggunakan, kalau biasanya O, kalau di cat, kalau di sini kita menggunakan F ya untuk offsetnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita apply dulu. Nah, offsetnya seperti ini. Kita bisa meng-offset keluar 15, offset ke dalam 15 kedua kali. Nah, untuk mengulang dengan jarak yang sama. Sekarang kita coba manfaatkan membuat sesuatu dari beberapa perintah ini. Contoh, kita buat dulu pilar, meja kaki 3. Kita dulu circle ukuran 5, push 100, nah, 125. Lalu seleksi, terus kita komponen, kita buat circle, poligon ya, poligon segi 3.
ini untuk meletakkan kakinya biar posisinya pas. Oke. Move. Oke, nah, di tengahnya taruh, tekan kontrol, taruh, tekan kontrol, taruh. Nah, sudah. Lalu yang tidak perlu kita hapus. Nah, kalau ini terselect, tekan shift, tahan, klik, bisa dihapus ya. Sebelumnya kita buat dulu lingkaran, memanfaatkan titik tengahnya ini untuk meja sedikit. Nah, seperti ini dihapus, push, tebalnya mungkin 4, baru seleksi semua. Nah, di sini kita bisa membolak-balik, mencerminkan ya, mirror kalau dibilang di CAD. Klik kanan, di sini ada fit along. Nah, ini ada red, green, blue, maksudnya ya sumbu daripada bidang. Nah, klik sampai dia ya hanya berbalik, red, blue. Nah, seperti ini. Contoh ini mau di edit dengan bagian bawahnya, kita scale untuk biar kecil, scale kecil ya, scale kecil dia. Seperti ini. Nah, mau bagian bawahnya kecil seperti ini juga bisa. Nah, jadi mejanya seperti ini. Nah, untuk semua mau di scale besar, ini masih belum jadi kesatuan, select lagi, kita grup saja karena satu bidang. Nah, mau di scale juga bisa seperti ini. Oke, terus jika ini mau dikasih tingkatan berbeda, mungkin kita offset. Nah, lalu yang di sini dinaikkan, push, naikkan 3. Lalu yang ini kita move ke atas. Nah, berikutnya setelah ini kita tadi sudah selection sudah, di sini ada iris sudah, sekarang paket. Paket sendiri adalah fungsinya memberikan warna. Nah, caranya dibuka default tray, di sini ada material, lalu pilih materialnya, contoh wood ya, kayu. Nah, ini material kayunya, klik paket, maka ini kita klik sudah jadi kayu keseluruhan. Nah, mungkin yang atas ini mau kaca, jadi kita klik 2 kali dulu termasuk. Nah, seperti ini, baru ganti ke glass ya untuk kaca. Nah, klik tengah. Nah, jadinya seperti ini. Nah, meja kaki tiganya sudah selesai. Nah, untuk bagian pertama sudah selesai, kita lanjutkan ke dasar-dasar SketchUp Pro 2020 di bagian atau part kedua. Terima kasih, silakan untuk mempelajari.